Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan li Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wal malaikatil muqarrabin wal hafadhah wal karubiyin wa ila hadratin Nabiyullah Khidir alaihi salam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Khususan ila sultanil awliya Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in. Khususan ila musannif kitab Lubabul Hadis al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji
Semoyo suki durung suki nyawa wis mulih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidani ilman nafi'ah wa wafiqani amalan salihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun binaringan kesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin hadirat sekalian, para bapak, para ibu yang hadir dan yang mendengarkan, mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata wa sa'ada wa salamah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita mulai, silakan untuk kita niati mencari ilmu lillahi ta'ala. Niat ingsun golek ilmu lillahi ta'ala, nawaitu thalabul ilmi lillahi ta'ala. Mudah-mudahan semua barokah. Ini masih dalam adab keutamaan ilmu dan ulama. Ini menjelaskan tentang hadis terakhir dari adab keutamaan ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku zaro sowan utawa ziarah aliman ing wong alim, fakaan nama mongko koyok-koyok ziarah, fakaan nama zaroni maka koyok-koyok ziarah sapa man ing ingsun. Wa man lan sapane wong iku sofaha salaman sapa man ing ingsun. Wa man uta sapane wong iku sofaha salaman sapa man aliman ing wong alim, fakaan nama mongko koyok-koyok sohafani salaman sapa man ing ingsun. Wa man lan utawi sapane wong iku jalasa lelungguhan sapa man aliman ing wong alim, fakaan nama mongko koyok-koyok jalasani lelungguhan sapa man ing ingsun fit dunya ing dalem dunya. Waman lan sapane wong iku jalasani lelungguhan sapa man ing ingsun fit dunya ing dalem dunya. Ajalastuhu mongko nglungguhaken si ingsun ing man.
ajalastuhu mongko nglungguhna ingsun ing man mai sertane ingsun yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Para hadirin yang saya hormati, hadis ini hadis terakhir dalam bab pertama, yaitu bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Jadi terakhir dari al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Ya, bab pertama tentang fadilah atau keutamaan dari ilmu dan ulama. Di sini Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang ziarah kepada orang alim, pakaan nama zaroni, maka seperti menziaraiku. Wa mang sofahat aliman, dan barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, fakaan nama sofahani, seperti bersalaman dengan saya. Wa man jalasa aliman, dan siapa yang duduk dengan orang alim, fakaan nama jalasani, maka seperti lelungguhan duduk denganku fit dunya, di dalam di dunia. Wa man jalasani fit dunya, dan barang siapa yang duduk dengan saya di dunia, ajalastuhu, maka saya akan mendudukkannya besertaku yaumal kiamah, pada hari kiamat. Para hadirin rahimakumullah, jadi dalam hadis ini ada 3 keutamaan yang terkait dengan orang alim. Yang pertama adalah manzaro aliman, yaitu menziarahi orang alim. Yang kedua adalah waman sofaha aliman, bersalaman dengan orang alim. Yang ketiga waman jalasa aliman, dan duduk dengan orang alim. Ini 3 keutamaan dalam hadis tersebut. Jadi manzaro, zaro itu adalah artinya ziarah, itu adalah fi'il madi. Ya, zaro yazuru ziarah, artinya mengunjungi atau menziarahi atau mendatangi. Ini arti dari zaro yazuru ziarah. Nah, ziarah itu sudah tradisi yang sangat lama sekali, ya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu terbiasa ziarah ke makam Baqi, ke makam Uhud, ke makam sahabat-sahabat Badar, ke makam ibunya dan lain sebagainya. Ini tradisi. Kemudian para sahabat juga sama, tradisi ziarah, ya, kepada makam Nabi, kepada sahabat-sahabat yang lain, juga tradisi para ulama tabi'in senior, tradisi dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang. Jadi tradisi ziarah kepada orang-orang alim, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang waliullah, itu tradisi juga merupakan perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi ziarah itu adalah termasuk ibadah. Kalau kita niati, itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziarah itu artinya mendatangi. Ziarah itu artinya menghadiri. Jadi sebuah amalan yang bernilai ibadah, ya, itu bermakna hadir. Jadi orang ziarah itu maknanya dirinya hadir ke hadapan ulama, atau di hadapan orang alim, atau ke rumahnya orang alim, atau sowan kepada ulama kiai, atau juga ke kuburan, makam-makam karomat, makam-makam wali, makam-makam orang-orang soleh dan sebagainya, ya. Kemudian karena tempatnya terhormat atau dihormati sebagai bentuk ekspresi mahabbah, kecintaan, dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, hadis ini yang berbunyi manzaro aliman faka'anna mazaroni wa man sofaha aliman faka'anna ma sofahani wa man jalasa aliman faka'anna ma jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Hadis ini juga ada dalam syarah
yaitu Babul Hadis, yaitu kitab Tangkil Qaul karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Nah, hadis ini para hadirin di dalam kitab Lubabul Hadis, kitab ini itu tidak disebutkan perawinya, ya. Jadi hampir semua buku-buku hadis maupun sampai lihat dimanapun pasti tanda kurung adalah hadis riwayat Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis. Di mana letak takhrijnya dan sebagainya. Nah, ini harus kita telusuri sebagai santri. Tidak mungkin Imam Suyuti, ulama sekelas besar ahli tafsir, ahli hadis dan sebagainya, itu secara sembrono atau sembarangan meletakkan hadis-hadis dalam kitab-kitab karangan beliau. Ini adalah kita harus belajar sampai di mana hadis itu kita telusuri. Para hadirin rahimakumullah, kita tidak mengelak bahwasanya banyak para ulama hadis yang mengatakan bahwa hadis ini hadis dhaif, ya, hadis dhaif. Jadi mayoritas ulama hadis itu mengatakan status hadis tadi adalah dhaif atau lemah, dan minoritas ulama hadis itu mengatakan status hadis status palsu atau maudhu. Jadi kita ambil yang mayoritas yang mengatakan hadis orang yang menziarahi orang alim seperti menziarahi aku, dan orang yang bersalaman dengan orang alim seperti bersalaman denganku, kata Nabi. Dan juga orang yang duduk dengan orang alim akan duduk denganku, ya. Siapa yang duduk denganku di dunia, maka saya dudukkan dia di tempat di hari kiamat bersamaku. Ini hadis kita ambil, mayoritas ulama itu mengatakan hadis ini hadis dhaif, hadis lemah. Kalau memang hadis ini dhaif atau lemah, itu menurut Imam Suyuti sendiri itu mengatakan bisa digunakan sebagai pedoman untuk melakukan keutamaan ibadah tambahan, fadhail amal dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita telusuri hadis ini sudah tercatat di dalam kitab-kitab para ulama dulu. Cuma yang menjadi perbedaan adalah para ulama menanggapi status hadis tersebut, ya. Contoh itu di dalam kitab Tarikh Jurjan, ya, atau dalam nama lainnya adalah kitab Ma'rifati Ulama'i Ahlu Jurjan karangannya Al-Alamah Abul Qasim Hamzah bin Yusuf bin Ibrahim As-Sahmi Al-Jurjani yang wafat tahun 1032 Masehi di Jurjan. Jurjan itu kalau tidak salah itu termasuk wilayah Iran bagian utara, sekitar 300 lebih kilometer dari Teherannya. Para hadirin rahimakumullah, selain tercatat dalam kitab tadi, ya, kitab Tarikh Jurjan, juga tercatat di dalam kitab namanya kitab Tarikh Asbahan, kitab Tarikh Asbahan, atau dalam judul aslinya itu bernama kitab Dzikru Akhbar Asbahan. Kitab ini adalah kitab karangan dari Al-Imam, ya, Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Isfahani As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1038 Masehi di Isfahan, Iran. Beliau ahli sejarah, beliau ahli hadis, perawi hadis. Nah, Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani itu tidak serta-merta kemudian meletakkan hadis ini dalam kitabnya. Kita telusuri siapakah Abu Nu'aim Al-Isfahani rahimahullah. Abu Nu'aim ini adalah merupakan salah satu murid dari Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah, salah satu ulama perawi hadis besar yang bermadzhab Syafi'i, ya, yang beliau wafat pada tahun 1012 Masehi di Iran. Atau kalau kita tidak menemukan nama Imam Al-Hakim An-Naisaburi, itu pendeknya Imam Al-Hakim. Atau kalau itu tidak ada, itu ada nama lain beliau yang bernama Imam Ibnul Baiyi, ya, itu beliau. Nah, di dalam beliau mencatat hadis itu dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi beliau mengarang kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi Al-Mustadrak ini adalah kitab yang dikarang beliau
yang beliau mengatakan sahih menurut syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim. Itu kalau nggak salah ada 5 jilid ya. Di kitab Al-Mustadrak ada 5 jilid, itu kurang lebih ada sekitar 9.040-an hadis ya. Ya, itu 9.000-an hadis yang ada di dalamnya. Nah, menurut Imam Al-Hakim, hadis-hadis yang dalam kitab Al-Mustadrak itu termasuk kitab sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun pada zamannya kitab Al-Mustadrak ini mendapat sambutan beragam dari para ulama-ulama waktu itu, dan macam-macam beragam, ada yang mendapatkan masukan, ada yang menguatkan, bahkan ada yang mengkritik terhadap kandungan hadis di dalam kitab Al-Mustadrak. Para hadirin rahimakumullah, Abu Nu'aim Al-Isfahani rahimahullah itu murid dari Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah. Nah, Al-Hakim rahimahullah ini adalah salah satu murid dari Imam Ibnu Hibban ya. Dari Abu Nu'aim Al-Isfahani muridnya Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Imam Hakim muridnya Imam Ibnu Hibban As-Syafi'i rahimahullah. Ibnu Hibban ini termasuk perawi hadis besar yang bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 965 Masehi ya, di Afghanistan. Beliau bergelar banyak gelarnya, termasuk Abu Hatim ya. Jadi kalau misalnya panjenengan tidak menemukan nama Ibnu Hibban, itu nama beliau adalah Abu Hatim Al-Busti, itu adalah nama lain beliau. Nah, kemudian Imam Ibnu Hibban ini ternyata kalau kita telusuri itu adalah salah satu murid dari Imam An-Nasa'i rahimahullah. Beliau wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Juga Ibnu Hibban ini adalah murid dari Imam Abu Ya'la Al-Mausuli rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi. Atau kalau panjenengan tidak menemukan nama Imam Abu Ya'la Al-Mausuli, maka biasanya nama lain beliau adalah Imam Ibnu Al-Fara ya. Ibnu Hibban selain murid dari Imam An-Nasa'i, selain murid dari Imam Abu Ya'la Al-Mausuli, Ibnu Hibban ini juga murid dari Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang wafat tahun 923 Masehi di Iran dan lain-lain. Nah, jadi murid Abu Nu'aim Al-Isfahani, salah satu muridnya Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim salah satu murid dari Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Imam Ibnu Hibban ini salah satu murid dari Imam An-Nasa'i, salah satu murid dari Imam Abu Ya'la Al-Mausuli, salah satu murid dari Imam Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Nah, sekarang coba kita ambil salah satu guru dari Imam Nasa'i rahimahullah, yaitu salah satu guru dari Ibnu Hibban, yaitu Imam An-Nasa'i rahimahullah. Dan ternyata Imam Nasa'i ya, ini adalah salah satu murid dari Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 888 Masehi di Basrah ya. Jadi Imam Nasa'i itu salah satu murid dari Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 888 Masehi di Basrah, termasuk ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i. Imam Nasa'i selain muridnya Imam Abu Dawud juga murid dari Imam At-Tirmidzi. Ada yang menyebut At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, macam-macam. Cuma guru saya ketika ngaji kitab itu memakai nama At-Tirmidzi ya. At-Tirmidzi, ada yang menyebut At-Tirmidzi dan sebagainya. Ini yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Nah, kemudian Imam Abu Dawud ternyata juga murid dari Imam Muslim, murid dari Imam Hambali, murid dari Imam Imam Hambali, murid dari Imam Ad-Darimi,
murid juga dari Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahumullah ini. Jadi semua ada sanad keilmuan dari masing-masing ulama hadis. Nah, Imam Abu Dawud Imam Nasai rahimahullah itu selain murid dari Imam Abu Dawud juga murid dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya. Jadi kemudian Imam Tirmidzi ini adalah salah satu muridnya Imam Abu Dawud. Jadi sejak ulama salaf dulu sudah terbiasa para hadirin, gurunya guru, muridnya guru, guru pada guru dan sebagainya. Pokoknya bagaimana mereka untuk mencari ilmu kepada siapapun dimanapun, ya, itu didatangi, bukan mendatangi. Ini ulama-ulama dulu ketika mencari ilmu. Nah, Imam Tirmidzi rahimahullah itu merupakan salah satu dari murid dari Imam Abu Dawud, salah satu murid dari Imam Bukhari, salah satu murid dari Imam Muslim, salah satu murid dari Imam Qutbah dan lain sebagainya. Lo nyambung pada ulama-ulama hadis yang lain. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian coba kita ambil salah satu guru dari Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, yaitu Imam Hambali. Contoh kita ambil lah untuk pembuktian sanad keilmuan hadis, ya. Imam Hambali, ya, atau Ahmad bin Hambal, atau dalam hadis sering dibaca HR Imam Ahmad, begitu ya, tanda kurung HR Imam Ahmad. Kalau ada tulisan HR Imam Ahmad, itu adalah nama lain dari Imam Hambali. Jadi kalau dalam dunia hadis beliau dikenal masyhur dengan sebutan Imam Ahmad, tapi kalau dalam bidang mazhab atau fikih beliau dicatat sebagai Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Hambali ini dari guru tadi, ya, dari sambungan sanad tadi, ternyata adalah murid dari Imam Syafi'i. Jadi saya ulangi, Imam Hambali adalah murid dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu murid dari Imam Maliki. Imam Maliki murid dari Imam Ibnu Rabi'ah bin Abdurrahman yang wafat tahun 754 Masehi. Nah, Imam Rabi'ah bin Abdurrahman ini murid dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi. Dan ternyata Imam Rabi'ah bin Abdurrahman ini tidak hanya murid dari Anas bin Malik, beliau juga berguru kepada tabi'in senior yang bernama Imam Sayyid bin Al-Musayyab atau Al-Musayyib rahimahullah. Itu Imam Sa'ad bin Musayyib ini termasuk salah satu 7 fuqaha Madinah waktu itu, dan juga termasuk santri sekaligus menantu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki, Imam Maliki muridnya Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, itu juga murid dari sahabat Anas bin Malik, juga murid dari Sa'ad Al-Musayyib, dan murid dari Abu Hurairah. Sambung, jadi sambung kepada sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Ini masih sanad Imam Hambali. Nah, kemudian Imam Hambali, ya, itu punya Imam Hambali murid Syafi'i, murid Maliki. Lah, Imam Maliki sendiri itu ternyata juga salah satu murid dari Imam Nafi', ya. Imam Nafi' ini murid dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sahabat Kanjeng Nabi, ya. Ini jelas sanadnya. Dan juga Imam Nafi' ini adalah murid dari sahabat Sa'id bin Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ini ada lagi sambungan sanad yang lain dari Imam Malik. Imam Malik itu juga sanadnya itu murid dari Imam Sufyan bin Uyainah atau Ibnu Uyainah. Imam Sufyan Uyainah ini ternyata juga guru dari Imam Syafi'i. Jadi Sufyan bin Uyainah punya murid Imam Malik.
Nah, Sufyan bin Uyainah punya murid juga Imam Syafi'i. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ya, itu murid dari Amr bin Dinar rahimahullah, tabi'in senior. Dan Imam Amr bin Dinar itu murid dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sambung lagi ya. Sanad yang lain, Imam Malik itu juga salah satu murid dari Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Jadi ada salah satu guru Imam Malik yang bernama Imam Muslim ya, Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullah. Imam Muslim Khalid Az-Zanji ini murid dari Imam Ibnu Juraid. Imam Ibnu Juraid ini murid dari Imam Atha bin Abi Rabah. Imam Atha itu murid dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas langsung Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas juga murid dari Umar bin Khattab dan juga belajar Quran kepada Zaid bin Sabit. Sambung kepada Rasulullah. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi Imam Malik bin Khalid Az-Zanji itu ternyata selain gurunya Imam Maliki juga pernah juga guru dari Imam Syafi'i ketika di Mekah, belajar di Mekah. Ini sanad-sanad yang harus kita kembangkan. Jadi hadis-hadis yang disampaikan para ulama-ulama yang alim itu, para ulama salaf, pasti sampai kepada murid-muridnya, guru muridnya. Tidak mungkin para ulama-ulama itu kemudian mengarang sendiri tentang konteks teks hadis yang dicatat dalam kitab mereka. Cuma para ulama ini berbeda, bukan kepada hadisnya, tetapi status hadis yang ada. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian kalau kita sanad kepada Imam Syafi'i ya, ketika Imam Syafi'i ketika di Mekah itu juga berguru kepada Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ya. Kemudian ketika di Madinah ya, di Madinah itu berguru kepada Fudail bin Iyad, kepada Imam Sufyan bin Uyainah, juga kepada Imam Malik. Contoh, salah satu guru dari Imam Syafi'i adalah Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau kalau dalam kitab hadis kalau tidak sebutkan Sufyan bin Uyainah, maka nama beliau adalah yang lain adalah Abu Muhammad Al-Khilali Al-Kufi Al-Maqi, atau dalam kitab lain juga dikatakan sebagai Imam Abu Imran Maimun. Jadi ini nama-nama lain dari Imam Sufyan bin Uyainah. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah guru dari Imam Malik, juga guru dari Imam Syafi'i, itu ternyata punya banyak guru juga, termasuk salah satu murid dari Imam Abu Bakar Al-Jazair, salah satu murid dari Mujahid bin Musa, beliau juga murid dari Amr bin Dinar ya, juga murid dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri atau Imam Az-Zuhri, juga murid dari Imam Ibnu Juraid, juga murid dari Imam Syu'bah, dan juga murid dari Imam Sulaiman Al-A'mash. Nah, coba kita ambil yang terakhir, Imam Sulaiman bin Al-A'mash rahimahullah. Nah, Imam Sulaiman Al-A'mash ini ya, itu ternyata murid langsung dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, juga murid langsung dari sahabat Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu an, juga murid dari tabi'in senior bernama Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, juga murid dari tabi'in senior yang bernama Imam Mujahid ya bin Jabir dan lain sebagainya. Coba kita ambil contoh satu, yaitu Syekh Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Nah, Ibrahim An-Nakhai atau sering kita sebut dengan Imam An-Nakhai rahimahullah, itu ternyata juga murid dari Anas bin Malik, juga murid dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya.
Jadi Imam Al-A'mash ini juga selain murid-murid beliau juga murid dari sahabat Jabir bin Abdullah, juga murid dari sahabat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi mulai dari awal tadi Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani rahimahullah ya, itu ternyata punya sanad keilmuan dari banyak jalur ya, kemudian sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam kitab Abu Nu'aim Al-Isfahani, yaitu Tarikh Asbahan atau kitab Zikru ya, kitab Zikru Akhbar Asbahan. Hadis tadi manzaro aliman juga ada termaktub dalam kitab namanya kitab Musnad Al-Firdaus. Kitab Musnad Al-Firdaus atau kitab Firdaus Al-Akhbar bin Mansur, karangannya Imam Abu Mansur Ad-Dailami Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1162 Masehi. Nah, kitab Musnad Musnad Firdaus ini itu kurang lebih ada 3.000-an hadis di dalamnya ya. Beliau seorang al-hafidz, hafal hadis 100.000 hadis baik sanad maupun perawinya. Nah, menurut beliau Imam Ad-Dailami rahimahullah, hadis tadi manzaro aliman itu adalah riwayat atau bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini para hadir rahimakumullah. Jadi kita belajar sanad keilmuan itu seperti kita sebutkan tadi ya. Kemudian apakah kalau kita ambil pendapat mayoritas hadis tadi itu dikatakan dhaif? Ya, kalau memang hadis dhaif, apakah kita boleh melakukan mengamalkannya? Ini ulama berbeda pendapat. Dan kita sendiri mengambil pendapat mayoritas ulama hadis yang mengatakan bahwa hadis dhaif bisa dipergunakan atau diamalkan atau dipakai untuk keutamaan amal kita. Jumat kemarin saya juga menerangkan hadis dhaif, tapi ini kita perjelas. Kemarin ada tanya bagaimana, apakah adakah pendapat 4 mazhab tentang hadis dhaif, ya. Oke. Kalau kita belajar hadis atau fikih, maka kita cukup pada 4 mazhab sebagai mayoritas. Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Wes, ini aja sudah. Tidak usah pakai belajar yang lain, ini sudah cukup, sudah mayoritas. Kalau belajar yang lain sebagai anu aja, kelengkapan kita, ya. Nah, contoh di dalam mazhab Hanafi, ya, ulama mazhab Hanafi, salah satu ulamanya yang bernama Imam Hasan Asurun Buli, wah jenengi. Imam Hasan As-Surun Bulali Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 1659 Masehi di Kairo, yang termaktub dalam kitab Ad-Durul Hukam fi Syarhi Ghururil Ahkam. Beliau mengatakan fa in kanat dha'ifatun la amal bil hadisi dha'ifi fi fadhailil a'mal. Jadi imam salah satu ulama Hanafi, ya, Imam As-Surun Bulali Al-Hanafi itu mengatakan bahwa keberatan hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk keutamaan amal, keutamaan ibadah kita. Nah, ini salah satu pendapat dari mazhab ulama mazhab Hanafi. Apa jawabannya? Boleh untuk diamalkan sebagai keutamaan amal. Ulama dari mazhab Maliki contoh adalah tercatat dalam kitab Mawahibul Jalil, ya, fi Syarhi Mukhtasar Khalil, karangannya Imam Al-Hafidz, ya, Al-Hattab Ar-Ru'aini, ya, Al-Maliki, yang wafat tahun 1547 Masehi di Maghrib, di daerah Maghrib itu. Kalau dalam kisah yang lain, beliau itu dalam Aljazair saat ini, ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya, faqad ittafaqal ulama'u ala jawazil amali bil haditsil dha'ifi fi fadhail amali wa ihtinaman wal waridi. Apa? Para ulama telah sepakat, kata beliau, ini ulama dari mazhab Maliki,
Faqad ittafaqal ulama'u, maka sungguh-sungguh telah sepakat para ulama apa? Boleh mengamalkan hadis dhaif dalam keutamaan amal, boleh ya, untuk meraih pahala dan motivasi yang lain. Ya, mazhab Hanafi sudah, mazhab Maliki sudah, mazhab Syafi'i tidak usah diterangkan. Itu sudah jumhur ulama dari Syafi'i yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu bisa dipakai untuk keutamaan amal. Bahkan kalau banyak jalur ta'addud turuqin ya, itu kalau banyak jalur periwayatan saling menguatkan, itu bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Para hadirin rahimakumullah, yang terakhir, bagaimana pendapat dari mazhab Hambali tentang hadis dhaif ya. Nah, kita ambil dari pendapat salah satu ulamanya yang bernama Syekh Mustafa bin Sa'ad Al-Hambali rahimahullah, yang wafat tahun 1827 Masehi ya. Dalam kitab beliau, kitab Matalib Ulinuha, itu berpendapat, qala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ya, al-amalu bil khabari dhaifi fala ba'sa li jawazil amali bil hadis dhaifi. Jadi beliau mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa ya, untuk mengamalkan hadis-hadis dhaif itu tidak masalah, tidak apa-apa, kata beliau. Li jawazil amali bil hadis dhaifi, boleh mengamalkan hadis dhaif fi fadha'il amali, di dalam keutamaan amal. Bimakna, artinya begini ya, anna nafsa tarju dzalika, apa? Bahwa seseorang itu ya, seorang itu menginginkan pahala, tarju dzalika sawaba ya, jadi ingin menggapai pahala dengan menjalankan hadis dhaif. Au takhafu dzalikal iqabah, atau menjauhi dari perkara dosa. Wa mithluhu at-targhibu wa tarhib, apa? Untuk memotivasi ibadah dan juga bagaimana dorongan menjauhi dosa. Jadi sudah rata-rata ulama mazhab semua itu mengatakan bahwa mengamalkan hadis dhaif itu boleh ya, ada mengatakan jawaz ya, boleh, li jawazi fadhil amal, boleh. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Maka dulu ya, seperti diceritakan oleh Imam Al-Hafidz Al-Iraqi As-Syafi'i yang wafat tahun 1404 Masehi di Mesir, dalam kitab beliau yang bernama Kitab Taqayyid wal Aidah, beliau mengutip sebuah kisah. Pada sejarah pembukuan awal hadis itu tidak ada namanya hadis hasan, hanya hadis sahih dan hadis dhaif ya. Baru kemudian terjadi perdebatan dengan kriteria-kriteria yang dilakukan para ulama hadis, maka kemudian muncul ide dari Imam Tirmidzi An-Naisaburi Imam Tirmidzi rahimahullah, yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan, mencetuskan dalam kitabnya tentang keterangan hadis hasan li ghairihi. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi tidak semua hadis dhaif ditolak mentah-mentah ya kan. Para ulama-ulama dulu sudah mengatakan begitu ya. Jangan kemudian kita merasa paling benar ketika menghukumi status sebuah hadis sebagai dhaif, maka alergi terhadap hadis dhaif. Jangan ya, jangan. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian manzaro aliman, barang siapa menziarahi orang alim, faka'ana mazaroni, maka seperti dia menziarahiku. Ini hadis Kanjeng Nabi. Jadi ziarah pada orang alim itu bagian amaliyah perintah Nabi Muhammad SAW secara umum ya. Ini ada riwayat hadis ya dari Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, dan juga hampir mirip riwayat dari Imam Muslim, dari Imam Ahmad atau Imam Hambali, dari Imam Maliki dalam kitab Al-Muwatta'nya, dan juga semua ashabus sunan, ulama hadis yang mengarang kitab-kitab sunan itu sepakat ya,
Ada hadis yang berbunyi ini dalam kitab Al-Mustadrak juga ada. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya dulu melarang kamu untuk ziarah kubur, kata Nabi Muhammad SAW. Ala fazuruha, maka sekarang ya berziarahlah kalian. Fa innaha turiqul qalbah, sungguhnya ziarah kubur adalah melembutkan hati. Wa tudmi'ul aina, menentaskan air mata, kesadaran. Wa tudzakirul akhirah, mengingatkan tentang akhirat dan sebagainya. Jadi menurut hadis ini, riwayat dari Imam Al-Hakim, ya juga ada kemiripan redaksi hadis dari Imam Muslim, dari Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya. Kemudian hadis riwayat Imam Hambali dan sebagainya, itu mengatakan ziarah itu punya fungsi yang luar biasa, yaitu fungsi apa? Turiqul qalba, melembutkan hati. Wa tudmi'ul aina, meneteskan air mata. Yang ketiga, wa tudzakirul akhirah, untuk mengingatkan diri kepada kehidupan akhirat. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Maka bagi siapapun yang ingin ziarah wali, ziarah kubur dan sebagainya, dipersilakan. Ini perintah Kanjeng Nabi. Jangan kemudian panjenengan hanya menerima ilmu dari YouTube, dari Google atau medsos, dari seorang ustadz yang mengatakan ziarah kubur syirik dan sebagainya, maka kembalilah kita kepada ulama kita. Ini saya himbau kepada para hadirin sekalian, jikalau mendengar ada orang-orang mengatakan ziarah kubur syirik, ziarah kubur itu begitu-begitu, itu imam-imam mereka, jangan ikuti. Kita punya imam-imam sendiri, ya. Kita punya ulama-ulama hadis yang mayoritas, dan mereka sepakat sunnah hukumnya orang ziarah kubur. Bahkan itu perintah Kanjeng Nabi, ala fazuruha, sekarang ziarahlah. Dulu aku melarangmu ziarah kubur, Nabi kemudian memerintahkan ala fazuruha, maka sekarang ziarahlah kalian. Ini perintah Kanjeng Nabi. Supaya apa? Terusannya ada manfaat untuk melembutkan hati kita, untuk mengingat akhirat dan kematian dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, jadi kalau ada orang mengatakan ziarah kubur, ziarah wali itu syirik, ziarah wali itu haram, maka saya katakan jangan kembali kepada ustadz-ustadz yang mengatakan berpendapat begitu, sebab itu pendapat mereka dengan ulama-ulama mereka, gitu. Kembalilah kepada ulama-ulama kita sendiri, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mayoritas di dunia, ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang terbanyak di Indonesia, ya. Maka kembali para ulama-ulama kita itu mensunnahkan ziarah kubur. Ini perlu dibantah dengan banyak dalil dan juga dasar yang kuat. Bagi yang tidak punya dalil dan juga tertarik kepada pendapat seperti itu, ayo kembali. Makanya sering saya katakan, jangan kembali ke Quran hadis langsung, ya, jangan. Sampai akan keliru sampean. Tapi kembalilah kepada ulama untuk belajar Al-Quran dan hadis. Contoh, kembalilah kepada Al-Quran hadis, mazhabku mazhab Muhammad misalnya. Ya, kalau dia konsisten para hadirin, saya tidak bermazhab, ya, saya mazhabnya hadis Nabi. Guru saya adalah Rasulullah misalnya. Maka harus konsisten. Jikalau mereka mampu membuat mazhab sendiri, kalau dia mengatakan tidak bermazhab, maka secara hakikat dia punya mazhab yang tidak bermazhab. Nah, ya kan? Tetapi harus konsisten. Kemudian kembali Quran hadis, tetapi tulisannya selalu mengutip pendapat-pendapat ulama hadis bermazhab. Kutipan pendapatnya katanya kembali Quran hadis, tetapi kutipan-kutipannya itu kembali kepada manusia, ulama. Menurut Ibnu Hajar, menurut Syekh Albani, menurut terjemah Depak Al-Quran. Lah, kembali ke siapa panjenengan? Kok kembalinya kok ke terjemahan? Kembalinya kok
ulama. Katanya kembali Quran hadis. Ayo tanpa alat apapun, tanpa kitab ulama siapapun, sampai gali sendiri dari Quran dan hadis. Jangan pakai pendapat ulama salaf, jangan pakai pendapat ulama kholaf. Langsunglah Quran sampai gali sendiri. Cara sholatnya bagaimana, gerakan sholat sampai dari mana bisanya. Ini para hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, ayo kembali kepada ulama untuk belajar Quran dan hadis. Berarti kalau ada orang mengatakan ayo kembali ke Quran hadis, kok kembalinya kepada ustadz? Loh, aneh. Ayo kembali ke Quran hadis, kembalinya ke kitabnya Syekh-Albani. Ayo kembali Quran hadis, loh kembalinya kok kita terjemahan. Ayo kembali, loh ini bukan kembali, sampai dikasih alat sarana tertentu. Kalau kembali ke asal, tidak pakai alat, tidak pakai sarana, tidak pakai ulama salaf, tidak pakai kitab hadis, langsung gali Quran hadisnya langsung. Begitu para hadirin rahimakumullah. Ayo naik ke langit, ya. Harus punya tangga. Ayo naik ke atas rumah, harus punya tangga. Inilah nama sanad keilmuan. Tak balain lagi. Ayo kembali ke ulama untuk belajar Quran dan hadis. Ini para hadirin rahimakumullah. Kembali ke sini. Jadi ziarah kubur itu 4 mazhab saya akan detailkan itu mengatakan boleh. Ulama dari mazhab Hanafi, ulama-ulama dari mazhab Maliki, ulama-ulama dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hambali itu mayoritas mengatakan sunnah atau boleh orang ziarah kubur. Ya, ini. Nah, yang penting motivasi kita dalam ziarah kubur para hadirin. Kalau ada orang yang kembali Quran hadis, merasa suci, merasa paling benar, kemudian tidak mau berkumpul dengan orang, tidak mau bertetangga, tidak mau menyapa orang, merasa paling dekat dengan Allah dan sebagainya, maka dia menciptakan suatu lubang besar antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak mau berkumpul dengan orang, menganggap orang lain tidak sepaham itu adalah najis atau salah sesat, maka nanti matinya itu nggak butuh uang apa tidak. Ketika meninggal pasti butuh orang. Apa mungkin kemudian orang itu meninggal berangkat dewe, ngubur dewe? Dia tidak mungkin. Beda pendapat monggo, saling menghormati, tapi jangan menyalahkan atau menyesatkan. Bahkan nyuwun sewu, ikut jamaah tertentu sampai pecah hubungan dengan orang tua, tidak menghormati orang tua, menyalahkan orang lain. Contoh, ini Islamnya model apa? Kok Islamnya malah tidak menghormati orang tua? Belajar dari kitab apa? Al-Quran jelas mengatakan birrul walidain, perintah untuk menghormati orang tua, berbakti pada orang tua. Bukan kemudian orang tuanya NO, anaknya lain, gak saling menyapa. Ini ajaran yang menjauhkan diri dari kasih sayang. Para hadirin rahimakumullah, makanya motivasi ziarah itu perlu dipelajari. Siapapun mau ziarah kubur, mau ziarah wali, ayo kita ikut ulama yang tahu adab ilmu tentang ziarah. Contoh, ada ungkapan atau himbauan atau perkataan dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Makki Asy-Syafi'i, ulama Nusantara yang wafat tahun 1897 Masehi di Mekah. Dalam kitab Nashihul Ibad beliau mengatakan orang-orang ziarah kubur ya, itu memiliki 4 motivasi. Pertama, ziarah kubur itu kata Nabi apa? Wadudzakirul akhirah, wadudzakirul maut, mengingat mati. Jadi motivasi pertama kita ziarah kubur adalah dengan melihat makam-makam yang patok-patok itu, kita sadar bahwa nanti kita akan juga dipatok seperti itu. Amal apa yang kita akan siapkan untuk masuk dalam kubur itu. Yang kedua, menurut Syekh Nawawi adalah
kita mendoakan orang dalam kubur, mendoakan orang dalam kubur sampai doa, jangan khawatir, sampai doanya. Kata siapa? Imam Syafi'i mengatakan bahwa amal-amal hadiah kita, zikir kita dihadiahkan kepada orang mati, gak sampai. Kata siapa? Ini ada kisah masyhur dari kitab-kitab ulama dulu. Imam Syafi'i pernah ziarah ke makam-makam para guru-gurunya dan menghadiahkan pahala khatam Qur'annya kepada guru-gurunya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, yang kedua, mendoakan di kubur. Kita ziarah wali, mendoakan wali. Kita ziarah makam saudara, mendoakan saudara yang telah mati dan sebagainya. Yang ketiga apa? Adalah menarik keberkahan atau tabarruk, mengambil keberkahan. Sebab orang-orang wali, orang-orang soleh, ulama itu orang-orang baik, orang-orang alim, orang-orang yang suci, orang dekat dengan Allah, pasti punya kebaikan yang bisa kita ambil untuk belajar hidup kita di masa yang akan datang. Yang keempat apa? Kata Syekh Nawawi, ziarah kubur termasuk ziarah wali, itu termasuk ziarah orang tua, itu adalah memenuhi hak-hak ahli kubur. Jadi ahli kubur termasuk orang tua kita itu punya hak, dan kita punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak beliau untuk mendoakan ahli kubur, terutama orang tua kita. Para hadirin rahimakumullah, sekarang merabah diri. Apakah di setiap sholat kita mendoakan orang tua kita? Atau jangan-jangan kita tidak pernah sholat dan tidak pernah mendoakan orang tua kita? Diusahakan para hadirin, setiap selesai kita sholat, setiap kita selesai baca Quran, ayo kita doakan orang tua kita. Karena kata guru saya, siapapun yang terbiasa mendoakan orang tuanya secara istiqomah, maka anak turunnya nanti akan sama dengan perbuatannya mendoakannya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi yang kita penuhi hak-hak ahli kubur, terutama dua orang, yaitu haknya orang tua dan juga haknya para guru-guru kita. Jadi kita penuhi hak-hak mereka sebagai ahli kubur. Hadirin rahimakumullah, ya, perkataan Syekh Nawawi ini 4 motivasi ziarah kubur, ziarah wali, itu ternyata jauh sebelumnya sudah hampir sama dikatakan oleh Imam Zarkasi Al-Misri As-Syafi'i yang wafat tahun 1392 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Khadimur Rawdah war Rafi'i, hampir sama, mengingat kematian, mendoakan ahli kubur, keberkahan, berbakti pada semasa hidup dan matinya. Jadi orang alim, orang tua, guru, ketika masa hidup kita datangi, kita sowani. Nah, kalau mereka meninggal, tetap kita sowani, kita ziarahi, kita doakan mereka. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Bahkan Habib Lutfi bin Yahya sering mengatakan bahwa sebelum kita ziarah kemanapun, ya, itu diutamakan oleh Habib Lutfi untuk ziarah terlebih dahulu kepada orang tuanya, mendoakan keduanya. Kemudian dalam kubur orang tuanya merenung, berpikir, ya kan, berpikir tentang perjuangan orang tua kita, tentang menghidupi kita, beratnya ketika mencari nafkah dan sebagainya. Nah, kemudian ada pesan dari Habib Lutfi bin Yahya juga mengatakan, kalau orang ahli ziarah, ya, terutama ziarah kubur wali, maka kuatkan dalam hati kita untuk konsep mahabbah, cinta kepada para ulama, agar kita ringan untuk mendoakan, mengambil hikmah dan sebagainya. Sebab kata beliau, ziarah tanpa mahabbah, tanpa cinta, maka akan dangkal doanya, akan sulit, sulit untuk mengambil sebuah hikmah di dalam ziarah. Kalau kita sudah ada konsep mahabbah dalam diri kita, senang dengan para ulama, baik hidupnya dan matinya, maka bisa mengambil hikmah di ziarah kubur. Insya Allah, kata beliau, kita akan semakin jadi orang yang baik.
Ya. Tetapi ada pesan lagi dari Habib Lutfi bin Yahya, bagi siapa saja yang suka ziarah kubur, maka jangan sekali-kali panjenengan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain dan juga ingin sakti. Ya, ini apa-apaan? Ingin sakti, oh ziarah kubur bisa dianggap orang yang dekat ini dan sebagainya. Jangan ada pengakuan dari siapapun kita ahli ziarah. Berarti hatinya tidak ada mahabbah, tidak ada cinta kepada para ulama yang diziarahi. Kalaupun kita diberi keistimewaan untuk perkara gaib, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Semakin kita memiliki keistimewaan, memiliki anugerah dari Allah, maka harus tawadhu, baik tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada orang lain, tawadhu kepada diri sendiri. Jangan kemudian dijadikan sarana untuk kesombongan diri, sarana pengakuan manusia, sarana macam-macam dan sebagainya. Hati-hati, ziarah konsep mahabbah dalam diri kita, cinta kepada ulama, baik di masa hidupnya maupun ketika beliau meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, para ulama dulu itu ahli ziarah. Contoh Ibnu Hibban, ya. Ibnu Hibban ini adalah perawi hadis besar yang wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Ya, beliau ada biografi, ada keterangan dalam kitab As-Siqat, ya, yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Hibban rahimahullah itu terbiasa ziarah, sering ziarah kepada makam-makam wali di zamannya. Ya. Ada juga kisah Imam Syafi'i, para hadirin, ya. Kisah Imam Syafi'i ini itu ada dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi, karangannya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1071 Masehi di Baghdad. Bahwa Imam Syafi'i itu terbiasa ziarah kubur kepada orang-orang soleh, khususnya kepada makam-makam gurunya atau guru-gurunya. Nah, ini ada dalam kitab At-Tibyan karangannya Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Itu ada kisah bahwa Imam Syafi'i itu sering ziarah kubur. Imam Syafi'i itu malah pernah ziarah kubur ke makam Imam Hanafi. Imam Hanafi ini adalah gurunya Imam Maliki, ya. Itu diziarahi oleh Imam Syafi'i. Nah, di dalam ziarah itu pernah Imam Syafi'i itu menginap 7 hari di makam Imam Hanafi. Dan setiap hari Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran itu dihadiahkan kepada Imam Hanafi. Ini kisah masyhur. Jadi kata siapa Imam Syafi'i mengatakan, ya, hadiah bacaan kita untuk orang mati nggak sampai. Kata siapa? Ayo kita angkat bukti-bukti bahwa Imam Syafi'i itu pernah juga menghadiahkan baca-bacaan ketika ziarah kubur. Nah, yang aneh lagi, ketika Imam Syafi'i ziarah 7 hari di makam Imam Hanafi, selama itu ketika sholat subuh Imam Syafi'i tidak memakai doa qunut. Nah, ini, ya, kok bisa? Karena Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi, mengatakan tidak pakai doa qunut. Sedangkan Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, mengatakan pakai qunut ketika subuh, malah sunnah abad. Kalau nggak qunut sujud sahwi. Lah, ketika Imam Syafi'i ziarah ke makam Imam Hanafi, setiap sholat subuh Imam Syafi'i tidak pakai doa qunut. Kemudian ditanya oleh orang, kenapa begitu? Lah, ini ada dalam kitab Adabul Ikhtilaf fil Islam, karangannya Syekh Toha Jabir Fayyad Al-Alwani rahimahullah. Imam Syafi'i ketika ditanya mengapa ketika sholat subuh tidak qunut di masjid makam Imam Hanafi, maka Imam Syafi'i mengatakan, akhalifuhu wa ana fi khutratih. Bagaimana aku bisa menyelisihinya, mempertentangkannya,
sementara aku berada di hadapannya. Jadi sangat menghormati betul Imam Hanafi terhadap Imam Syafi'i terhadap Imam Hanafi. Lah, jawaban Imam Syafi'i juga tercatat di dalam kitab At-Tibyan karangannya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Apa? Ketika Syafi'i ditanya, jawabannya li'annal imam Abul Hanafiyah la yaqulu bin bil kunuti fi sholati subhi. Karena saya di hadapan makam Imam Ahmad, beliau mengatakan berpendapat tidak menyunahkan doa kunut dalam salat subuh. Fataraktuhu ta'adduban ma'ahu. Maka saya meninggalkan doa kunut apa? Menjaga adab terhadap Imam Hanafi. Ini para hadirin rahimakumullah. Imam mazhab saja saling menghormati. Bahkan ketika Hanafi meninggal dunia, Imam Syafi'i masih menghormati ketika ziarah ke makamnya, tidak baik kunut ketika sholat subuh. Kita ini bukan imam, kita bukan ulama, kita bukan siapa-siapa, hanya santri ulama. Ya, ayo kita ambil pelajaran. Oh, ternyata berbeda pandangan baik dari mazhab Hanafi juga dari mazhab Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i menghormati, menjaga adab walaupun dalam kubur Imam Hanafi. Jadi menjunjung adab itu juga penting, penghormatan dan juga penghargaan terhadap guru juga penting. Ini kita ambil para hadirin. Jikalau kita mengaku ikut ulama salaf, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, pendiri mazhab ini termasuk ulama salaf. Beliau sangat adab sekali, menghormati orang lain, menghormati perbedaan pendapat. Ini berhadir rahimakumullah, sehingga kita perlu mengambil pelajaran bahwa ziarah wali, ziarah kubur itu sudah tradisi para ulama salaf dahulu dan beliau-beliau sudah melakukannya. Kalau ada orang mengatakan ziarah wali itu adalah syirik dan sebagainya, ikut siapa panjenengan? Padahal ulama-ulama mazhab itu tidak mengatakan haram dan sebagainya. Terakhir, coba saya akan terangkan pandangan 4 imam mazhab tentang ziarah kubur. Contoh, mazhab Hanafi diwakili oleh Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi yang wafat tahun 1562 Masehi. Ya, dalam kitab Al-Bahuraik, ya, Syarhu Kanzud Daqaiq, beliau mengatakan ziarah kubur boleh, baik perempuan atau laki-laki boleh. Ini mazhab siapa? Mazhab Hanafi, boleh. Ada lagi Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi yang wafat 1836 Masehi, dalam kitab Raddul Mukhtar, beliau mengatakan pendapat yang sahih dalam mazhab Hanafi, kata beliau apa? Laki dan perempuan boleh atau dianjurkan untuk ziarah kubur. Tuh. Ya. Kalau kita ikut kelompok sebelah, ya sampean masih salahkan sampean. Ya. Kemudian contoh lagi, ya. Jadi menurut Ibnu Abidin, ulama Hanafi, boleh laki perempuan ziarah, ya, itu tujuannya adalah tujuan silaturahmi, tujuan tabarruk, mengambil berkah, dan tujuan iktibar, mengambil pelajaran dari yang mati. Yang kedua, dari ulama mazhab Maliki, ya, salah satu ulamanya bernama Imam Al-Hattab Ar-Ru'aini, ya, Al-Maliki, dan juga termasuk pendapat Imam Ad-Dusuki Al-Maliki, mengatakan boleh ziarah kubur, boleh, tidak melarang, boleh. Mazhab Syafi'i sudah masyhur sunnah. Mazhab Syafi'i, ya, mazhab Hambali itu kalau laki-laki sunnah, boleh sunnah. Tapi kalau perempuan dua pendapat, satunya mengatakan makruh, satunya adalah mengatakan tidak makruh. Ini mazhab Hambali. Ya, ini tercatat dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Hambali yang wafat tahun 1223 Masehi, dalam kitab Al-Mughninya. Nah, para hadirin rahimakumullah, memang di dalam mazhab Syafi'i ada keterangan ziarah kubur bagi lelaki sunnah, ziarah kubur bagi perempuan ada yang mengatakan makruh. Tapi ada juga ulama-ulama kita yang mengatakan perempuan ziarah itu tidak makruh.
Salah satunya adalah pendapat Imam Rafi As-Syafi'i yang mengatakan bahwa ziarah kubur bagi perempuan tidak makruh. Beliau wafat pada tahun 1226 Masehi, mengatakan ziarah untuk perempuan tidak makruh. Ya. Nah, pada intinya para hadirin, ziarah itu sunnah atau dalam mazhab lain boleh, ya, boleh. Dan juga ya perempuan untuk ziarah menurut Imam Rafi'i, ulama besar dari mazhab Syafi'i, pada abad 12 mengatakan boleh dan tidak makruh. Paham nggih? Ini ayo ya, ayo. Bahkan guru saya mengatakan begini, ya walaupun ini adalah perkataan ulama ya. Jangan sampai ayo keluarga kita itu maksimal 40 hari kita ajak ziarah kepada ulama, kepada makam wali dan sebagainya. Ini para hadir rahimakumullah ya, ini masih tentang ziarah kubur atau ziarah orang alim. Dan Nabi tadi dalam hadisnya mengatakan, man zara aliman faka'annama zarani, barang siapa yang menziarahi orang alim faka'annama zarani, maka sepertinya dia menziarahiku. Ini hadis dari kitab Lubabul Hadis. Para hadir rahimakumullah ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Ini hanya ada 2 keterangan yang nanti akan kita lanjutkan tentang hukum bersalaman dengan orang alim, tentang hukum duduk dengan orang alim dan keutamaannya. Ini perlu disampaikan agar kita paham betul bagaimana hubungan guru dengan murid, hubungan wali dengan wali lain, hubungan kita dengan ulama, dan keutamaan kita berilmu dan juga dekat dengan para ulama. Nggih, mudah-mudahan manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kaimul mahyatil amad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.